Pernahkah terpikir kemana perginya mereka setelah truk sampah datang? Sebagian besar dari kita berpikir, yang penting bersih dari rumah saya. Tapi faktanya, kita seringkali hanyalah memindahkan satu masalah ke tempat lain. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Contohnya, untuk makan minum rapat dinas, wajibkan vendor catering lokal yang tidak menggunakan plastik sekali pakai dan menggunakan bahan pangan lokal. Jadi teman-teman semua, menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular bukan berarti kita harus menjadi aktivis yang berdemo di jalanan. Revolusi ini bisa dimulai dari meja makan kita dan keputusan belanja kita. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membicarakan sebuah topik yang sering dianggap berat. Padahal ini adalah kunci agar dompet kita dan bumi kita sama-sama selamat. Kita akan bicara tentang ekonomi hijau atau green economy dan ekonomi sirkular. Serta bagaimana daerah tempat tinggal kita mendapatkan keuntungan ekonomi dari dua hal tersebut. Mari kita mulai obrolan kita dengan sampah. Coba teman-teman perhatikan tempat sampah di dapur kalian. Isinya mungkin plastik pembungkus sereal, botol air mineral sekali pakai, sisa sayuran yang membusuk. Pernahkah terpikir kemana perginya mereka setelah truk sampah datang? Sebagian besar dari kita berpikir, yang penting bersih dari rumah saya. Tapi faktanya, kita seringkali hanyalah memindahkan satu masalah ke tempat lain. Mengapa? Karena mayoritas dari kita hidup dalam sistem ekonomi linier, yaitu ambil bahan baku, buat barang, pakai, dan buang. Jadi, diagram mental ini adalah garis lurus yang berujung di tempat pembuangan. Di sini kita menciptakan satu konsep yang bernama sampah. Kita mengambil bahan dari bumi, mengolahnya, memakainya sebentar, lalu membuangnya ke lubang besar dan menyebutnya pertumbuhan ekonomi. Di sini sumber daya dan bahan yang kita gunakan selalu habis satu kali pakai. Artinya, kita senang membuang uang dengan membeli barang yang berujung di tempat sampah. Lalu, membayar uang untuk menguburnya. Sistem ini boros dan mahal. Dan bila kita kaitkan dengan bencana-bencana belakangan ini, sistem ini juga berpotensi untuk menimbulkan bahaya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup mencatat Indonesia menghasilkan lebih dari 69 juta ton sampah per tahun. Dan 72% dari sampah itu dikelola dengan cara ditumpuk begitu saja di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Jadi, kita membuang uang berupa material plastik, kertas, dan organik ke tumpukan sampah. Lalu kita keluar uang lagi untuk mengatasi banjir dan penyakit akibat sampah. Ini adalah definisi pemborosan yang masif secara ekonomi. Jadi, apa solusinya? Jawabannya adalah transformasi ekonomi. Yang pertama, melalui green economy atau ekonomi hijau. Ini adalah payung besarnya. Definisi ekonomi hijau dari UNEP atau United Nations Environment Program cukup sederhana. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Artinya, cuannya dapat, alamnya juga selamat. Kedua, melalui circular economy atau ekonomi sirkular. Ini adalah strategi teknisnya. Kalau ekonomi linier itu garis lurus, ekonomi sirkular itu lingkaran. Barang yang sudah dipakai tidak dibuang, tapi didesain untuk bisa dipakai lagi, didaur ulang, atau dikembalikan ke alam sebagai kompos. Di ekonomi sirkular, sampah adalah kesalahan desain. Berdasarkan studi dari Bappenas,
Penerapan ekonomi hijau di Indonesia berpotensi meningkatkan PDB kita rata-rata 6% per tahun hingga 2045. Artinya, ekonomi hijau bukan beban biaya, ini peluang investasi. Nah, yang selanjutnya, apa peran pemerintah daerah untuk mendorong hal ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita bayangkan sebuah kabupaten. Sebut saja Kabupaten Lestari. Daripada menghabiskan miliaran rupiah untuk memperluas lahan tempat pemrosesan akhir atau TPA yang baru, Kabupaten Lestari dapat membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau RDF, Refuse Derived Fuel. Misalnya, sampah plastik diolah jadi bahan bakar pengganti batu bara untuk pabrik semen. Hasilnya, pertama, sampah berkurang. Yang kedua, Pemda dapat pendapatan dari penjualan RDF. Yang ketiga, pabrik semen dapat bahan bakar lebih murah dan rendah emisi. Ini bukan dongeng. Kabupaten Banyumas dan Cilacap misalnya sudah memulainya. Banyumas bahkan mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Zero Waste to Landfill. Mereka tidak lagi mengirim sampah ke TPA, tapi mengolahnya habis di TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, jika ada bapak atau ibu bupati, wali kota, atau anggota DPRD yang mendengarkan ini, atau Anda yang ingin memberikan masukan ke mereka, apa langkah konkretnya? Kita butuh kebijakan taktis dan teknis. Paling tidak, ada 3 rekomendasi kebijakan ekonomi hijau untuk daerah. Yang pertama, desentralisasi pengelolaan sampah dengan insentif ekonomi. Jangan pusatkan sampah di satu TPA raksasa. Bangun TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu di level kecamatan atau desa. Berikan insentif fiskal. Desa atau kecamatan yang berhasil mengurangi sampahnya hingga 50% harus diberikan tambahan dana desa atau dana bagi hasil yang lebih besar. Contoh lainnya, biarkan desa mengelola maggot, yaitu budidaya lalat black soldier fly, untuk sampah organik. Maggotnya bisa jadi pakan ternak lele atau ayam. Ini menciptakan microeconomy baru di desa. Yang kedua, terapkan green procurement, yaitu pengadaan barang dan jasa hijau untuk pemerintah kabupaten dan kota. Mungkin kita tidak sadar, pemerintah adalah konsumen raksasa di sebuah negara. Bayangkan, APBD miliaran rupiah itu diarahkan untuk membeli produk ramah lingkungan. Pemda harus membuat aturan. Contohnya, untuk makan minum rapat dinas, wajibkan vendor catering lokal yang tidak menggunakan plastik sekali pakai dan menggunakan bahan pangan lokal. Untuk konstruksi jalan desa, wajibkan penggunaan campuran asal plastik atau paving block dari limbah abu batu bara. Ini menciptakan pasar bagi industri daur ulang setempat. Juga penggunaan untuk motor atau mobil dinas. Diarahkan untuk lebih banyak menggunakan motor atau mobil listrik untuk keperluan dinas. Yang ketiga, lakukan kebijakan transisi energi di aset pemerintah. Misalnya, pasang panel surya atap di semua gedung kantor pemerintahan, sekolah negeri, dan rumah sakit daerah. Mungkin investasi awalnya mahal, tapi hitung life cycle cost-nya. Dalam 5 atau 7 tahun, biaya yang dikeluarkan dapat balik modal atau break even point. Setelah itu, Pemda menghemat tagihan listrik hingga 30-40% selama 20 tahun ke depan. Penghematan itu bisa dialihkan untuk anggaran kesehatan atau pendidikan. Kebijakan ini juga memicu munculnya teknisi-teknisi panel surya lokal, artinya menciptakan green jobs atau lapangan kerja hijau bagi lulusan SMK setempat misalnya. Oke, itu adalah hal-hal yang pemerintah daerah bisa lakukan. Sekarang, apa tugas kita? Seringkali kita merasa kecil. Saya cuma satu orang, apa pengaruhnya? Ingat, pasar terbentuk karena ada permintaan dan kebiasaan yang kita lakukan dapat membentuk sistem ekonomi. Ada 3 langkah mudah yang sifatnya low effort, high impact, yang teman-teman semua bisa lakukan mulai hari ini. Pertama, lakukan pemisahan sampah atau bahasa kerennya the power of sorting. Ini mungkin kedengarannya klise, tapi fundamental. Pisahkan sampah minimal jadi 2 kelompok.
kelompok organik atau sampah basah, dan anorganik sampah kering. Sampah organik seperti sisa makanan adalah penyebab utama gas metana di TPA yang memicu pemanasan global dan juga bau busuk. Jika Anda punya sedikit lahan, buat lubang biopori atau kompos sederhana. Jika tinggal di apartemen atau kos, setorkan sampah organik ke komunitas urban farming. Lalu, saat sampah anorganik Anda bersih, tidak tercampur minyak atau kuah, nilainya tinggi bagi pemulung atau bank sampah. Anda sedekah secara tidak langsung. Yang kedua, dukung ekonomi lokal. Belanjalah di pasar tradisional. Membeli sayur dari petani lokal mengurangi jejak karbon transportasi yang berasal dari pengiriman logistik. Dan juga uangnya berputar di tetangga kita sendiri, bukan lari ke korporasi multinasional. Ini esensi ekonomi sirkular, memperpendek rantai pasok. Yang ketiga, perpanjang umur barang atau repair culture. Sebelum membuang sepatu yang sobek atau blender yang rusak, coba perbaiki. Dukung tukang sol sepatu keliling, dukung jasa servis elektronik. Budaya rusak sedikit beli baru adalah musuh ekonomi sirkular. Dengan memperbaiki, kita menghargai energi yang dipakai untuk membuat barang tersebut. Jadi teman-teman semua, menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular bukan berarti kita harus menjadi aktivis yang berdemo di jalanan. Revolusi ini bisa dimulai dari meja makan kita dan keputusan belanja kita. Bencana banjir, panas ekstrim, dan tumpukan sampah adalah cara alam menagih utang. Utang akibat kita terlalu lama mengambil tanpa memberi kembali. Sudah saatnya kita mengubah mindset. Ekonomi bukan hanya soal angka di bank, tapi soal keberlanjutan nafas kita di bumi ini. Mari kita bangun daerah kita menjadi daerah yang cuan, tapi sopan terhadap alam. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.